Di jantung Asia Selatan, di antara hutan tropis, padang rumput, dan lereng pegunungan yang subur, hidup salah satu subspesies gajah Asia yang paling dikenal, yaitu gajah India. Mereka adalah perwujudan nyata dari hubungan antara manusia dan gajah, sebuah ikatan yang telah terbentuk selama ribuan tahun. Gajah India berukuran sedang dibandingkan dengan kerabatnya, tingginya hanya sekitar 2-3 meter di bahu, dengan berat antara 3-5 ton. Tubuh mereka terlihat lebih padat, dengan kulit berwarna abu-abu gelap yang sering dihiasi bintik-bintik terang di wajahnya, di telinga, dan belalainya. Ciri khas ini membuat penampilan mereka unik, seakan-akan setiap gajah India membawa pola berbeda layaknya sidik jari manusia. Sama seperti gajah Asia lainnya, telinga gajah India lebih kecil daripada gajah Afrika. Telinga itu tidak lebar menjuntai, melainkan agak melengkung di bagian atas dan bawah. Meski kecil, telinga itu tetap berfungsi penting untuk melepas panas di iklim tropis India yang panas. Belalai mereka adalah alat serbaguna yang penuh keajaiban. Dengan hanya satu jari kecil di ujungnya, gajah India dapat memungut sebutir kacang, merobek cabang pohon, hingga mengangkat beban berat. Belalai ini pula yang menjadi simbol kelembutan mereka. Sebuah alat yang digunakan untuk menyapa kawanan, menghibur anak-anaknya, atau bahkan membelai manusia yang dipercayanya. Tidak semua gajah India bergading. Kebanyakannya betina tidak memiliki gading. Sementara jantan hanya memiliki sebagian yang bergading panjang dan kokoh. Hal ini membuat gajah India relatif lebih beruntung dalam hal ancaman pemburuan gading. Meski tetap saja mereka tidak sepenuhnya aman. Yang membuat gajah India benar-benar istimewa adalah hubungan mereka dengan manusia. Sejak ribuan tahun lalu, gajah India telah menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat Asia Selatan. Mereka membantu mengangkut kayu, menjadi tenaga dalam pembangunan, bahkan pernah menjadi senjata hidup di medan perang kuno. Lebih dari itu, gajah India juga hadir dalam dunia spiritual. Mereka dikaitkan dengan Dewa Ganesha, simbol kebijaksanaan, pelindung, dan penghalau rintangan dalam agama Hindu. Hidup gajah India sendiri tidak lepas dari dinamika alam. Mereka mendiami wilayah yang luas, mulai dari hutan lebat di Kerala, perbukitan Assam, hingga dataran terbuka di Nepal dan Bhutan. Dalam sehari, kawanan gajah India bisa berjalan puluhan kilometer untuk mencari makanan. Mereka memakan berbagai tumbuhan seperti rumput, daun, buah, hingga kulit pohon. Dengan cara itu, gajah India menjadi penyebar kehidupan, membawa biji dari satu tempat ke tempat lain lewat kotoran mereka yang kemudian tumbuh menjadi hutan baru. Namun, kehidupan gajah India kini menghadapi tekanan besar. Pertumbuhan penduduk dan meluasnya ladang pertanian membuat jalur jelajah mereka semakin sempit. Konflik antara manusia dan gajah kerap terjadi. Ladang rusak, desa terancam, dan tak jarang gajah yang tersesat berakhir terbunuh. Dari sekitar ratusan ribu ekor di masa lalu, kini diperkirakan hanya sekitar 27-30 ribu ekor gajah India di alam liar. Ada kelembutan dalam kekuatan mereka, seolah mengingatkan kita bahwa raksasa ini bukan hanya bagian dari alam, tapi juga bagian dari sejarah manusia. Selama gajah India masih berkeliaran di hutan-hutan Asia Selatan, selama belalai mereka masih mengampai cabang pohon dan suaranya bergema di lembah, kisah mereka belum berakhir. Mereka adalah jantung kehidupan di Asia Selatan, raksasa yang bukan hanya saksi sejarah, tetapi juga penentu masa depan ekosistem tempat mereka berpijak. Di sebuah pulau hijau di Samudra Hindia, tempat hutan hujan tropis bertemu dengan padang rumput dan sawah manusia.
hiduplah gajah yang dikenal sebagai gajah Sri Lanka atau Elephas maximus maximus. Gajah Sri Lanka adalah subspesies gajah Asia terbesar sekaligus salah satu yang paling karismatik, menjadi simbol kebanggaan nasional di negeri tersebut. Gajah Sri Lanka jauh lebih besar dibandingkan kerabatnya di India. Seekor jantan dewasa bisa mencapai tinggi hampir 3,5 meter dengan berat mencapai 6 ton. Tubuh mereka kekar dengan kulit abu-abu gelap, kadang dihiasi bercak terang di wajah dan telinga. Mirip gajah India, namun lebih kontras. Yang membuat mereka istimewa adalah ukuran kawanannya yang besar dan struktur sosial yang jelas. Gajah Sri Lanka hidup berkelompok dipimpin oleh seekor betina tua yang berpengalaman. Di bawah kepemimpinannya, kawanan tersebut menjelajahi hutan untuk mencari air dan menjaga anak-anak mereka tetap aman. Berbeda dari gajah Afrika, hanya sebagian kecil gajah jantan Sri Lanka yang memiliki gading. Meski demikian, gading tersebut tetap dianggap sangat berharga, bahkan menjadi target utama pemburu. Hubungan gajah Sri Lanka dengan manusia sangatlah kuat, baik secara spiritual maupun praktis. Dalam agama Buddha, gajah dihormati sebagai simbol kekuatan, kesabaran, dan kebijaksanaan. Di Sri Lanka, ada ritual panjang bernama Perahera, sebuah festival keagamaan yang megah di mana gajah berhias kain dan perhiasan emas berjalan dalam prosesi suci untuk membawa relik peninggalan Buddha. Di momen itu, gajah bukan sekedar hewan. Mereka adalah makhluk suci, penghubung antara dunia manusia dan dunia spiritual. Namun, di balik keagungan itu, gajah Sri Lanka menghadapi masalah serius. Pulau yang dulunya penuh hutan, kini semakin sempit karena pertanian, perkebunan. Jalur jelajah gajah terpotong, memaksa mereka mendekati desa. Konflik pun sering pecah, gajah masuk ke ladang padi, lalu dianggap hama dan ditembak. Tak jarang, manusia pun jadi korban. Kini, populasi gajah Sri Lanka diperkirakan hanya sekitar 6.000 ekor. Jumlah yang sangat kecil dibanding masa lalu ketika pulau itu dipenuhi langkah gajah. Melihat gajah Sri Lanka di alam liar adalah pengalaman yang menggetarkan. Bayangkan seekor jantan besar berjalan perlahan di tengah padang rumput basah, tubuhnya menjulang seperti bukit yang hidup, sementara suaranya bergema hingga jauh. Ada kesan keagungan sekaligus kerentanan. Raksasa ini begitu kuat, namun nasibnya rapuh di hadapan manusia. Gajah Sri Lanka bukan hanya satwa liar. Mereka adalah bagian dari jiwa pulau itu, bagian dari budaya, agama, dan identitas nasional. Selama mereka masih ada, Sri Lanka masih memiliki denyut kehidupan yang kuno. Sebuah ikatan abadi antara manusia dan raksasa hutan yang berjalan dalam diam, namun meninggalkan jejak yang dalam. Di tengah lebatnya hutan tropis Sumatera, di antara rawa gambut, hutan hujan dataran rendah, hingga kaki pegunungan, hiduplah seekor raksasa yang kini semakin jarang terlihat. Mereka adalah gajah Sumatera atau Elephas maximus sumatranus. Gajah Sumatera adalah subspesies gajah Asia yang paling kecil tubuhnya. Namun, kisah hidupnya mungkin yang paling menyentuh hati karena nasib mereka begitu rapuh di hadapan manusia. Tubuh gajah Sumatera relatif lebih mungil dibanding sepupu-sepupunya. Tingginya rata-rata hanya 2-2,5 meter dengan berat 2-4 ton. Ukuran yang lebih kecil ini justru menjadi kelebihan, membuat mereka lebih lincah di hutan tropis yang rapat, membuat mereka lebih lincah di hutan tropis yang
di hutan tropis yang rapat. Kulit mereka cenderung lebih terang dengan bintik-bintik depigmentasi yang khas di wajah, telinga, dan belalai. Telinga gajah Sumatera lebih kecil dibanding gajah India maupun gajah Sri Lanka, dan ujungnya sedikit meruncing, sementara belalai mereka tetap menjadi alat serbaguna yang kuat untuk merobohkan batang pohon. Salah satu ciri penting gajah Sumatera adalah gading. Tidak semua jantan bergading panjang, dan banyak betina yang sama sekali tidak memiliki gading. Karena itu, meski perburuan gading tetap menjadi ancaman terbesar justru datang dari hal lainnya, yaitu hilangnya habitat. Hutan Sumatera, rumah mereka sejak ribuan tahun, kini semakin menyempit karena perluasan perkebunan sawit, karet, dan akasia. Jalur jelajah gajah yang seharusnya puluhan kilometer kini terfragmentasi, terpotong oleh jalan raya dan kebun industri. Akibatnya, konflik antara gajah dan manusia sering tak terhindarkan. Gajah yang kehilangan makanan masuk ke kebun, merobohkan tanaman, lalu dianggap hama. Tak jarang mereka diburu, diracun, atau dijerat. Populasinya sendiri kini diperkirakan hanya sekitar 2.000 sampai 2.500 ekor. Angka yang relatif kecil untuk ukuran sebuah pulau yang luasnya hampir 480.000 km. Mereka telah masuk kategori merah IUCN. Namun, gajah Sumatera bukan sekedar satwa liar. Mereka adalah arsitek hutan tropis dengan tubuh besar. Mereka membuka jalur di hutan lebat, menciptakan jalan setapak yang kemudian diikuti hewan-hewan lain. Mereka menyebarkan biji dari ratusan jenis pohon, menjaga regenerasi hutan tetap hidup. Tanpa gajah, hutan Sumatera akan kehilangan salah satu penjaga terpentingnya. Hari ini, gajah Sumatera menjadi cermin dari tantangan konservasi di Indonesia. Jika hutan tetap hilang, jika konflik terus terjadi, maka raksasa ini bisa lenyap dalam 1 atau 2 generasi. Namun, jika dilindungi dengan sungguh-sungguh, gajah Sumatera bisa terus menjadi bagian dari cerita hutan tropis Indonesia. Menjaga keseimbangan alam, sekaligus menjadi simbol kebijaksanaan yang diwariskan dari masa lalu. Gajah Sumatera adalah suara hutan itu sendiri. Selama suara mereka masih terdengar di rawa-rawa gambut, selama jejak kaki mereka masih meninggalkan jejak di tanah basah, hutan Sumatera masih memiliki harapan. Di jantung pulau terbesar ketiga di dunia, yaitu Kalimantan, hiduplah seekor gajah yang kini masih menyimpan misteri, yaitu gajah Kalimantan atau Elephas maximus borneensis. Gajah Kalimantan adalah subspesies gajah Asia yang paling langka sekaligus paling misterius karena baru diakui secara resmi sebagai subspesies pada awal abad ke-21. Tubuh gajah Kalimantan lebih kecil daripada gajah Sumatera, bahkan menjadi subspesies gajah Asia paling mungil. Tingginya rata-rata hanya 2 meter, dengan berat sekitar 2 ton. Tubuh mereka tampak lebih bulat, dengan telinga lebih besar dan ekor lebih panjang, hingga hampir menyentuh tanah. Penampilan ini memberi mereka kesan lembut dibanding sepupu mereka yang gagah. Yang membuat gajah Kalimantan unik adalah asal-usulnya. Selama bertahun-tahun, ilmuwan berdebat, apakah gajah ini benar-benar asli Borneo atau keturunan gajah peliharaan yang dibawa manusia berabad-abad lalu. Ada catatan sejarah yang menyebutkan bahwa Sultan Sulu pernah menghadiahkan gajah ke penguasa Borneo ratusan tahun silam. Namun, penelitian genetik modern menunjukkan bahwa gajah Kalimantan berbeda secara signifikan dari subspesies gajah Asia lainnya. Bahkan lebih dekat dengan garis keturunan purba yang terpisah lebih dari 300.000 tahun yang lalu. Artinya, kemungkinan besar mereka memang penghuni asli pulau itu dan bukan sekedar tamu yang dibawa manusia.
Hidup gajah Kalimantan berpusat di hutan hujan dataran rendah dan kawasan perbukitan di Sabah, Malaysia, dan sebagian kecil wilayah Kalimantan Utara. Mereka cenderung hidup dalam kelompok kecil antara 5-20 ekor. Kehidupan mereka lebih tenang, tidak seagresif gajah Sumatera atau India, seakan-akan mencerminkan karakter Pulau Borneo yang penuh kedamaian. Seperti gajah Asia lainnya, mereka adalah penyebar biji alami. Dengan berjalan puluhan kilometer setiap harinya, gajah Kalimantan menjaga regenerasi hutan tetap hidup. Banyak pohon besar di Borneo yang bijinya tergantung pada gajah untuk tumbuh di tempat baru. Namun, nasib mereka sangat rentan. Dengan populasi yang hanya sekitar 1.500 ekor, gajah Kalimantan adalah salah satu subspesies gajah paling terancam di dunia. Melihat gajah Kalimantan di habitat aslinya seperti menyaksikan peninggalan purba yang masih bertahan. Mereka tampak lebih jinak, gerakannya lembut, bahkan sering dianggap pemalu. Namun, kelembutan itu justru membuat mereka semakin rentan. Gajah Kalimantan adalah simbol kerentanan. Gajah Kalimantan adalah simbol kerentanan hutan Borneo. Mereka bukan hanya hewan besar yang berjalan di antara pepohonan, melainkan juga penanda bahwa hutan masih hidup. Selama gajah Kalimantan masih ada, hutan Borneo masih bernapas. Di setiap benua tempat mereka berjalan, gajah selalu meninggalkan jejak yang lebih besar dari tubuhnya sendiri. Dari sabana Afrika yang luas hingga hutan hujan tropis Asia. Gajah bukan hanya sekedar hewan besar. Mereka adalah arsitek ekosistem, penyebar kehidupan, penjaga keseimbangan, dan juga sahabat lama manusia. Gajah semak Afrika dengan tubuhnya yang raksasa menjaga sabana tetap lapang dan subur. Gajah hutan Afrika dengan langkah sunyinya menjadi roh hutan yang menanam kembali kehidupan di balik kegelapan pohon. Begitu juga dengan gajah India, Sri Lanka, Sumatera, dan Kalimantan. Masing-masing membawa kisah unik dari simbol spiritual yang dihormati. Namun, meskipun mereka berbeda dalam ukuran, bentuk telinga, atau panjang gading, semua gajah terbagi satu hal yang sama, yaitu kebersamaan. Mereka hidup dalam kawanan, menjaga anak-anak dengan penuh kasih, dan berjalan bersama sebagai keluarga. Tidak ada hewan lain sebesar mereka yang begitu lekat dengan kelembutan dan kesetiaan pada kelompoknya. Dari situ, manusia belajar tentang kesabaran, kebijaksanaan, dan arti menjaga satu sama lain. Sayangnya, dunia modern menempatkan gajah di persimpangan jalan. Perburuan, deforestasi, dan konflik dengan manusia membuat populasi mereka terus menurun. Apa yang dulu terdengar mustahil, yaitu punahnya gajah dari alam liar, kini menjadi ancaman nyata. Raksasa yang pernah menguasai hutan dan padang luas, kini hanya tersisa dalam angka yang menurun dari tahun ke tahun. Tetapi, masih ada harapan. Di banyak tempat, gajah kini menjadi pusat perhatian konservasi. Kawasan lindung dibuat, jalur koridor satwa dibangun kembali, dan masyarakat mulai menyadari bahwa gajah bukan musuh, melainkan sekutu dalam menjaga alam. Selama masih ada suara gajah yang bergema di sabana, selama masih ada jejak kaki besar yang menekan tanah basah di hutan hujan, selama itu pula bumi masih memiliki harapan untuk tetap seimbang. Gajah adalah cermin bagi manusia. Mereka mengingatkan kita bahwa kekuatan sejati bukanlah tentang menguasai, melainkan tentang merawat. Bahwa kebesaran bukan hanya soal tubuh yang besar, tetapi tentang kelembutan yang mampu menjaga kehidupan di sekitarnya. Dan pada akhirnya, menjaga gajah berarti menjaga diri kita sendiri. Karena ketika raksasa ini hilang, bukan hanya hutan dan sabana yang kehilangan penopangnya, tetapi juga kita
yang kehilangan salah satu sahabat tertua dalam perjalanan bersama alam. Selama gajah masih ada, bumi akan tetap berdenyut dengan kisah kuno tentang kehidupan, kebersamaan, dan juga harapan.